Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Semoga teman-teman semua bersama dengan keluarga juga dimanapun Anda berada, ya baik-baik saja, tetap semangat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, sudah share, like, karena tanpa juga bantuan Anda, channel saya ini tidak akan berkembang. Oke, saya saat ini berada di area lounge di Hotel Ciputra, Cibubur, dan akan berbicara tentang perkembangan, ya info-info tentang pemain tim nasional senior dalam persiapan menghadapi Irak dan menghadapi Filipina pada dua laga terakhir di grup F kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia, karena kita tahu bersama kita akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni. Kita butuh 3 poin saja untuk melenggang ke putaran ketiga, dan ketika kita berada di sana peluang untuk menuju ke Piala Dunia di Amerika 2026 sangat terbuka. Memang tidak mudah, tidak gampang untuk bisa mewujudkan itu karena lawan-lawan di putaran ketiga tuh sangat berat. Irak juga termasuk dengan Iran ya, yang nantinya akan menjadi lawan juga. Korea Selatan, Jepang, mungkin China, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, semua adalah tim-tim yang baik, mungkin termasuk dengan Uzbek, ada juga Australia. Tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi, apapun itu, ya. Dan bagaimana STY saat ini? Ya, melihat 22 pemain yang akan dia kumpulkan pada tanggal 27 nanti. Kalau kita bicara dengan pemain abroad yang berada di luar, ya, mungkin ada 12 pemain kalau nggak salah, dan 10 itu ada di dalam, ya, pemain yang bermain di Liga 1. Nah, kabar terakhir bahwa Ragnar Oratmangun, pemain winger kita yang mengawali debut di Hanoi pada Maret yang lalu dan mencetak gol pertama dia bersama dengan tim nasional Indonesia di tim senior, dan kita menang 3-0 di Maidin Stadion di Hanoi itu, sudah datang di Indonesia. Ragnar tiba pada Selasa malam dan dia berada di Bali untuk menyusul rekannya Sain Patinama yang sebelumnya, ya, jauh-jauh hari juga sudah berada mendarat di Bali untuk berlibur tentunya, ya, karena bagi Ragnar dia membawa keluarganya, ya, untuk bersama-sama berlibur. Memang waktu masih panjang karena tanggal 27 akan kumpul, jadi dia ingin menghabiskan, ya, waktu dia liburannya karena sudah selesai di Eredivisie bersama dengan klub dia Fortuna Sittard, dan dia ingin menikmati suasana di Bali tentunya. Bisa saja beberapa pemain lainnya akan ikut menyusul, tapi sejauh ini baru Zain dan Ragnar. Nah, Ragnar akan terbang kalau nggak salah pada 26 sore atau paling lambat 27 pagi, ya. Tapi sepertinya tanggal 26 yang dia akan mendarat di Jakarta, karena pemain sudah harus kumpul pada 27 pagi sampai ditunggu sampai malam hari. Karena tanggal 28 pagi sudah memulai sesi latihan pertama, ya, yang akan dipimpin langsung oleh STY ketika semua pemain berkumpul. Tapi saya pikir dari 22 pemain yang dia panggil, itu tidak semua akan lengkap datang. Ada beberapa pemain juga yang mungkin datangannya belakangan. Bisa ada datang pada tanggal 29, tanggal 30, bahkan Jai Ises yang masih bermain bersama dengan Venezia untuk babak playoff menuju ke Serie A, itu mungkin akan datang setelah tanggal 2, setelah tanggal 3 bahkan, ya, untuk bisa, kalau terus bisa melaju sampai ke final. Karena saat ini semifinal Venezia menghadapi Palermo. Kemudian semifinal lainnya itu di Serie B Catanzaro menghadapi Cremonese. Sehingga pemenang dari sana akan bertemu di final dan Jai Ises harus berkonsentrasi. Tapi pihak klub Jai Ises Venezia mendukung penuh. Ya, mereka akan melepas Jai begitu habis pertandingan, karena pertandingan kita pertama lawan Irak tanggal 6. Dan dia akan berangkat kalau pada tanggal 3 sudah selesai, dia akan terbang melawan ke Indonesia untuk bersiap melawan Irak, ya. Pemain-pemain lainnya seperti Tom Haye itu juga sudah siap untuk datang ke Indonesia. Dia akan berangkat pada tanggal 26. Ivar Janer, ya, Rafael Struijk juga akan segera datang, ya, termasuk dengan Jordi Amat, ya. Ada Sandy Walsh yang juga siap menyusul ke Jakarta, dan pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar termasuk Marcelino, ada Pratama Arhan, ya. Kalau Marcelino kita tahu dia di Belgia, ya, kemudian dengan Pratama di Suwon, Korea Selatan, Asnawi juga di Port di Thailand, semua akan bergabung bersama pada tanggal 27 nantinya.
Nah, bagaimana dengan Calvin Verdong, pemain yang sedang OTW untuk dinaturalisasi? Calvin Verdong konon kabarnya ya terakhir dia sudah menolak untuk perpanjangan kontrak baru dengan klubnya Nijmegen. Dia ingin keluar, ya, tidak memperpanjang kontrak lagi dengan yang ada di Eredivisie. Mungkin suasana baru yang diinginkan oleh Calvin Verdong, ya. Dia ingin menambahkan klub baru, tantangan baru yang dia juga inginkan. Belum tahu dia akan berlabuh di mana, tapi yang pasti dia akan keluar dari Nijmegen. Tapi sebelum dia ke sana, dia tentunya akan menginginkan sekali, ya, bagaimana bisa menjadi warga negara Indonesia, diambil sumpah setelah dia dinaturalisasi, dan dia pingin tentunya mengawali debut pertama melawan Irak. Jika semuanya beres, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, berjalan dengan mulus, dan dia akan memperkuat tim asuhan Sintayong. Ya, akhir bulan ini kabar terakhir bahwa dia akan diambil sumpah. Ya, siapa tahu semua itu berjalan dengan lancar, karena dalam waktu dekat juga dia akan ada pembicaraan dengan DPR RI di Komisi 3 dan Komisi 10 sebelum di paripurna, dan tanda tangan itu akan dilakukan oleh Mbak Puan selaku Ketua DPR RI. Nantinya langsung ke sekretariat untuk turun kepres bagi Verdong dan Jens Raven di sana, dan segera untuk ambil sumpah. Kalau sudah ambil sumpah, oke, tinggal tunggu ahli federasi, ya pasti akan ngebut, ya. Ada yang meragukan juga apakah bisa, tapi berkaca pada pengalaman sebelumnya, Tom Hai dan Ragnar juga cepat, termasuk dengan Nathan Cho juga cepat sekali untuk mereka ahli. Hubungannya kan sudah bagus antara KNVB dan PSSI. Kalau untuk ukuran 6-7 hari untuk digebut, bisa lah, ya, untuk ahli federasi. Yang penting ambil sumpah dulu. Dan itu yang nantinya dikebut habis oleh pemerintah. Dan sudah dijamin juga, sudah dikatakan oleh Pak Menpora, Pak Dito Aryo Tejo, bahwa Verdong ini diutamakan, ya, bersama dengan juga Jens Raven. Demikian teman-teman, saya berbicara di sini, dan selamat berlibur untuk Ragnar Oratmangun, ya, bersama juga dengan Sain Patinama, sampai bertemu di Jakarta untuk berkumpul bersama dan memulai latihan persiapan menghadapi Irak. Tapi sebelumnya tim kita akan bertarung dengan Tanzania pada tanggal 2 Juni dalam sebuah laga uji coba di Stadion Madia Senayan pada pukul 4. Karena kita juga bermain dengan Irak, sengaja dimajukan tanggal jam 4 sore juga dari jam sebelumnya 19.30. Ya, itu permintaan STY katanya untuk bermain di jam 4 sore melawan Irak. Termasuk membiasakan juga ketika kita menghadapi Tanzania dengan jam yang sama. Oke, sampai di sini. Ciao.